lagi dengan saya di sini, di mana saya ingin melaksanakan tugas dari perencanaan perangkat pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fitri Ayu Ningtyas SPD MPD. Dan ya, pada tugas kali ini saya menjadi seorang pengajar dengan modul ajar yang pernah saya buat untuk siswa SMK dengan fase kelas 10, dan di sini saya ingin membahas materi tentang bilangan eksponen dan lebih berfokus kepada bentuk akar. Jadi, stay tune terus ya teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang bilangan eksponen, yaitu tentang bentuk akar. Pertama-tama, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dan berdoa selesai, selanjutnya kita akan mengabsen sebelum mata pelajaran dimulai. Dan ya, sebelum memulai pelajarannya, di sini saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan hubungan antar bilangan berpangkat, pecahan dengan bentuk akar, baik secara verbal maupun simbolik. Dan yang kedua, mengubah bentuk bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar, dan sebaliknya dalam berbagai situasi. Yang ketiga, melakukan operasi aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada bentuk akar dengan tepat. Dan yang keempat, menyederhanakan bentuk akar dan merasionalkan penyebut pada pecahan yang mengandung akar. Dan sebelum kita jauh masuk ke dalam pembahasan, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan untuk semuanya. Yang pertama itu, apa yang terjadi jika kita mengalihkan dua bilangan bentuk akar? Dan yang kedua, bisakah sebuah bilangan berpangkat negatif memiliki akar kuadrat? Mengapa iya atau tidak? Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Yang dimana yang pertama itu, apa sih bentuk akar itu? Ada yang tahu tidak? Di sini, yang dimana bentuk akar merupakan salah satu bentuk bilangan dalam matematika yang melibatkan operasi akar, seperti kuadrat, akar pangkat 3, dan seterusnya. Dalam bentuk paling dasar, akar adalah kebalikan dari operasi perpangkatan. Misal, jika dimisalkan nih dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, maka akar kuadrat 4 yaitu 2 ditulis dengan akar 4 sama dengan 2. Apakah sampai sini paham? Nah, jika hubungan secara matematis itu dapat ditulis dengan N akar dari A pangkat N, yang dimana A yaitu M per N. Artinya akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A dipangkatkan M per N dengan bentuk pecahan. Jika tidak ada pangkat pada simbol akar seperti A akar A, maka berarti akar kuadrat atau N sama dengan 2. Jika teman-teman bertanya, mengapa sih bentuk akar penting untuk dipelajari? Di sini saya akan menjawabnya, yaitu dalam kehidupan nyata, bentuk akar sering muncul dalam perhitungan luas, panjang, diagonal, kecepatan dalam fisika, dan banyak bidang teknik lainnya. Yang kedua, dalam matematika, lanjut seperti aljabar dan kalkulus, bentuk akar digunakan untuk menyederhanakan ekspresi dan menyelesaikan berbagai jenis persamaan. Nah, di sini saya ada contoh nih teman-teman, yaitu yang pertama, akar 16 sama dengan 4. Karena 4 pangkat 2 sama dengan 16, maka akar 16 sama dengan 16, 1 per 2 sama dengan 4. Selanjutnya, yang kedua, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Karena
2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 8 1/3 sama dengan 2. Nah, contoh selanjutnya itu yaitu akar pangkat 4 dari 81 sama dengan 3. Karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka akar pangkat 4 dari 81 yaitu 8 pangkat 1/4 sama dengan 3. Oke, baiklah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara menghitung bentuk akar dan pangkat pecahan, yaitu yang pertama, mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat. Dimisalkan nih, akar kuadrat dari A dapat ditulis dengan akar A sama dengan A1/2. Saya tulis nih. Ini pertama itu mengubah akar ke bentuk pangkat. Yang pertama itu ada akar A ditulis dengan A pangkat 1/2. Dicontoh. Dan contohnya itu ialah akar 49 sama dengan 49 pangkat 1/2 sama dengan 7. Selanjutnya itu yang kedua, akar pangkat 3 dari A sama dengan A pangkat 1/3. Yang dimana contohnya itu ialah akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 125 pangkat 1/3 sama dengan 5. Dan yang terakhir itu ialah akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M/N. Dimana contohnya itu ialah, misal nih, kita akar pangkatnya itu 4 dari A-nya itu kita misalkan dari 81 sama dengan 81 pangkat 1/4 sama dengan 3. Karena, kembali lagi ke sini, karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Nah, yang kedua itu ada menyederhanakan bentuk akar. Kedua ialah menyederhanakan bentuk akar. Di mana saya punya contoh nih. Akar dari 72 sama dengan, nah teman-teman, dari 72 ini perkalian berapa sih? Apakah perkalian dari 8 kali 2 dan seterusnya? Di sini 72 itu perkalian dari 36 kali 2, yang dimana akar 36 dikali akar 2, maka hasil dari akar 36 yaitu 6, dan hasil dari akar 2 itu tetap akar 2. Nah, selanjutnya itu Selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada operasi bentuk akar. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat, yaitu akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Dimana contohnya itu, di sini ada contoh nih. Yang pertama itu contohnya akar 3 dikali dengan akar 12 sama dengan akar 36.
Akar 36 tadi berapa teman-teman? Yaitu 6. Nah, selanjutnya saya nih punya contoh nomor 2 yaitu akar 2x dikali akar 8x pangkat 3. Nah, di sini x-nya itu yang pertama memiliki pangkat nih, dan yang pertama itu tidak memiliki pangkat dan yang kedua itu memiliki pangkat. Di mana di matematika jika x tidak memiliki pangkat, maka ini akan menjadi pangkat 1. Berarti kalau dalam perkalian pangkat itu dijumlahkan, maka hasilnya itu akar 2 dimana hasilnya itu 2 dikali 8x pangkat 4 sama dengan akar 16x pangkat 4 sama dengan 4x pangkat 2. Selanjutnya itu ini dalam bentuk perkalian ya teman-teman. Selanjutnya itu ada nih dalam bentuk pembagian, yang dimana sifatnya itu ini pembagian, yang dimana sifatnya itu akar A per akar B sama dengan akar A per B. Di mana contohnya itu yaitu akar 18 per akar 2 sama dengan akar 18 per 2 sama dengan 9. Oke, sampai sini paham? Nah, yang terakhir dari operasi bentuk akar ini ada pemangkatan nih. Kita buat di sini aja. Yang terakhir itu ada pemangkatan. Nah, dimana di sini kita akan menggunakan sifat akar A pangkat N, dimana N-nya ini berada di luar kurung A, yaitu akan menjadi A N per 2. Nah, pasti teman-teman bertanya, kenapa sih harus 2? Karena kan akar itu bernilai 2. Contohnya nih, saya memiliki contoh akar 3 pangkat 4 sama dengan 3 4 per 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Oke? Nah, di sini saya ada tugas nih buat teman-teman, yaitu mendesain dengan judul proyek mendesain sistem panel surya mini untuk rumah, yang mana deskripsi permasalahannya itu atau soal utamanya ialah energi matahari adalah sumber energi terbuka yang kini banyak dimanfaatkan untuk listrik rumah tangga melalui panel surya. Panel surya menghasilkan listrik yang disimpan dalam baterai, dan daya listrik yang dibutuhkan biasanya dinyatakan dalam satuan watt dengan bentuk eksponen. Dalam proyek ini, kalian dimana untuk merancang sistem panel surya mini sederhana untuk rumah kecil. Untuk itu, kalian perlu mengetahui kebutuhan daya, menghitung kapasitas baterai, dan memahami bagaimana akar dan pangkat digunakan dalam perhitungan kapasitas energi dan daya. Nah, di sini dari deskripsi permasalahan tadi, saya memiliki pertanyaan nih. Apa sih hubungan antar bentuk akar dan bentuk pangkat dalam bilangan eksponen? Dan ya, jika X sama dengan 2 pangkat 4, berapa nilai akar X? Jika kalian menggunakan 2 baterai dengan daya
akar 64 WH dan 2 pangkat 3 WH, berapa total daya yang tersedia? Nah, dari apa yang saya jelaskan, apakah siswa sekalian dapat menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Jika ada, boleh dong disimpulkan. Dan ya, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan membahas tentang merasionalkan bentuk akar. Jadi, teman-teman sekalian, boleh ya dipelajari bagaimana sih merasionalkan bentuk akar, apa sih rasional bentuk akar, dan apakah rasional bentuk akar ini memiliki sifat-sifat. Dan ya, untuk pembelajaran kali ini saya akhiri. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ingin menjawab, yang sudah ingin berkontribusi dalam kelompok, dan lain sebagainya. Maka pembelajaran ini saya tutup. Sebelumnya kita akhiri dengan berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Nah, teman-teman, berakhirnya doa dan salam dari saya dan saya keluar dari kelas, maka berakhir juga praktek pembelajaran pada hari ini. Saya sendiri merasa kurang dan saya minta maaf jika banyak kekurangan pada praktek ini. Jika ada masukan, boleh diberitahu ya. See you the next video. Bye.